wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan reaksi terang. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Amanda Febrianti sebagai moderator. Yang kedua, Faradila sebagai pembicara pertama. Yang ketiga, Rakan sebagai pembicara kedua. Yang keempat, Alfarizi sebagai pembicara ketiga. Yang kelima, Novi sebagai pembicara keempat. Yang keenam, Rafli sebagai pembicara kelima. Selanjutnya, pengertian dan jenis reaksi terang yang dijelaskan oleh Faradila. Kepada Faradila dipersilakan. Pengertian dari fotosintesis reaksi terang. Fotosintesis reaksi terang adalah reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, di mana pada tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Energi yang terdapat pada cahaya matahari akan digunakan oleh pigmen fotosintesis pada granat atau tumpukan tilakoid. Tujuan dari reaksi terang adalah menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen atau O2. Jenis reaksi terang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fotofosforilasi non-siklik, yaitu proses sintesis ATP yang menggunakan energi cahaya oleh rantai transport fotosintesis elektron non-siklik. Dua jenis sistem foto terlibat dalam proses ini bernama PS1 dan PS2. Yang kedua ada fotofosforilasi siklik, yaitu proses yang menghasilkan ATP dari ADP selama rantai transport elektron siklik yang bergantung pada fotosintesis. Fotosistem 1 terlibat dalam proses ini. Terima kasih Faradila atas penjelasannya. Selanjutnya, komponen dan proses non-siklik yang dijelaskan oleh Rakan. Kepada Rakan dipersilakan. Fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik yaitu yang pertama, cahaya sebagai sumber energi foton. Yang kedua, yaitu fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem, yaitu yang pertama fotosistem 1 atau P700 yang mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua, yaitu fotosistem 2 atau yang kita sebut P680 mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Yang ketiga yaitu akseptor elektron. Yang keempat adalah ADP, yang kelima adalah NADP, yang keenam adalah air atau H2O yang memiliki hasil sebagai berikut. Hasil dari fotofosforilasi non-siklik adalah yang pertama oksigen, yang kedua ATP, yang ketiga NADPH. Selanjutnya ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping fotosintesis. Terima kasih Rakan atas penjelasannya. Selanjutnya, hasil dari fosforilasi non-siklik dan komponen yang terdapat pada fosforilasi siklik yang akan dijelaskan oleh Alfarizi. Kepada Alfarizi dipersilakan. Selanjutnya adalah fotofosforilasi siklik. Komponen yang terlibat dalam fotofosforilasi siklik yaitu pertama adalah cahaya sebagai sumber energi foton. Yang kedua, fotosistem. Fotosistem merupakan pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya. Dari dua jenis fotosistem, tetapi yang digunakan dalam fotofosforilasi adalah fotosistem yang pertama atau P700. Fotosistem yang pertama mampu menyerap energi matahari dan dalam panjang gelombang 700 nanometer. Yang ketiga ada akseptor elektron, yang keempat ada ADP, yang kelima ada NADP, yang keenam ada air atau H2O. Terima kasih Alfarizi atas penjelasannya. Selanjutnya, proses dari fosforilasi siklik dan kesimpulan dari reaksi terang yang akan dijelaskan oleh Novi. Kepada Novi dipersilakan. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis. Reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut juga fotolisis air. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron siklik menghasilkan ATP dan NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap
fotosintesis yang terjadi di stroma. Terima kasih Novi atas penjelasannya. Selanjutnya, perbedaan fosforilasi siklik dan non-siklik yang akan dijelaskan oleh Rafli. Kepada Rafli dipersilahkan. Yang terakhir adalah perbedaan. Adapun pembeda yang pertama yaitu jenis klorofil yang berperan. Pada transiklik yang berperan adalah P700, sedangkan pada trans non-siklik yang berperan adalah P680 dan P700. Pembeda yang kedua dari jenis fotosistemnya. Pada transiklik fotosistem 1, sedangkan pada trans non-siklik yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. Pada transiklik produk yang dihasilkan adalah ATP, sedangkan pada trans non-siklik produk yang dihasilkan adalah NADH, ATP, dan CO2. Pembeda yang terakhir adalah proses. Pada transiklik, elektron dari P700 melalui sistem transport dan kembali lagi ke P700. Sedangkan pada trans non-siklik, elektron dari P680 melalui sistem transport melalui P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Terima kasih Rafli atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.